kabar? Semoga anak-anak di rumah bersama keluarga senantiasa sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Di kelas 3 kita sudah pernah belajar, dan di kelas 4 kita akan semakin mendalami materi pecahan. Anak-anak sudah siap? Yuk kita mulai. Baik anak-anak, sudah siap belajar kan? Kita mulai dengan menyatakan bentuk pecahan melalui gambar. Di kelas 3 anak-anak sudah pernah belajar dan ibu yakin anak-anak masih ingat. Ada dua gambar. Silakan lihat gambar yang pertama. Bagaimana cara menulisnya? Jika ada dua bagian yang di akhir satu, cara menulisnya adalah 1/2. Lalu di gambar yang kedua, itu punya lingkaran dan ada 8 bagian. Yang di hasil ada 2. Cara menulisnya berarti 2/8. Mudah kan? Ibu yakin anak-anak pasti masih ingat. Jangan melupakan juga bahwa bilangan yang atas disebut apa? Pembilang. Dan yang bawah disebut penyebut. Jangan dilupakan ya. Oke, setelah tadi kita sudah mengingat lagi cara menyatakan pecahan melalui gambar, sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Di sini Ibu mempunyai 3 gambar yang sama besar. Ada gambar A, B, dan C. Di gambar A, Ibu ingin membagi kotak ini menjadi 2 bagian. Lalu yang di gambar B, Ibu ingin bagi menjadi 4 bagian. Dan yang gambar C ingin Ibu bagi menjadi 6 bagian. Lalu untuk gambar A dari 2 bagian ini Ibu ingin arsir 1. Lalu yang gambar B dari 4 ini Ibu ingin arsir 2. Lalu yang gambar C dari 6 bagian Ibu ingin arsir 3. Coba anak-anak perhatikan, apakah arsiran gambar A, arsiran gambar B, dan arsiran gambar C sama besar? Sama ya? Berarti kalau kita nyatakan dalam pecahan, ini 1/2, lalu yang B 2/4, dan yang C 3/6, ternyata sama besar. Atau bisa dikatakan pecahan setengah 2/4 dan 3/6 adalah pecahan yang senilai. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari pecahan senilai. Yuk. Nah, cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengkalikan atau membagi pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Jadi caranya ada 2, yaitu apa? Mengkalikan atau membagi pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Contohnya soal nomor 1. Carilah pecahan senilai dari 2/3. Di nomor 1 ini Ibu ingin menggunakan cara yang mengkalikan. Ibu ingin mengkalikannya dengan angka 2. Langsung kalikan saja dengan angka 2 di pembilangnya dan juga di penyebutnya. Hasilnya adalah 4/6. Jadi 4/6 adalah pecahan senilai dari 2/3. Untuk nomor 2 ada soal 16/24. Di sini karena kita sudah mencoba cara yang mengkalikan, untuk nomor 2 Ibu ingin menggunakan cara yang membagi. Ibu ingin membagi dengan angka 2. Mari kita kerjakan. 16/24 dibagi 2 di pembilang dan penyebutnya. 16 dibagi 2 8, 24 dibagi 2 12. 8/12 adalah pecahan senilai dari 16/24. Jika Ibu mempunyai pertanyaan, carilah 3 pecahan senilai dari 2/3. Anak-anak tadi sudah menjawab 1, ini sudah benar. Berarti kurang mencari 2 jawaban lagi. Anak-anak silakan bisa mengkalikan selain angka 2, bebas angka 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang penting dikalikan di pembilang dan di penyebutnya. Sekarang Ibu ingin mengkalikan
Bu Yani ingin angka berapa? 3. Boleh sekali. Kita kali dengan angka 3. Berarti jawabannya 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Sudah dapat 2 jawaban. Tadi Ibu minta 3 ya. Kita kalikan lagi dengan angka yang lain. 2/3. Bu Anita ingin dikalikan berapa Bu Anita? 5. Kalikan 5, boleh sekali. Yang penting angkanya sama. Angka pengalinya di pembilang dan penyebut yang penting sama. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Anak-anak sudah dapat 3 jawaban pecahan yang senilai dari 2/3. Yaitu ada 4/6, 6/9, dan 10/15. Begitu juga untuk nomor 2, jika Ibu minta mencari 3 pecahan yang senilai dari 16/24, caranya sama kayak nomor 1. Anak-anak hanya perlu membaginya dengan angka yang sama. Bebas angkanya, yang penting angkanya untuk mengkalikan atau untuk membagi angkanya sama di pembilang dan penyebutnya. Begitu ya, mudah kan? Baik anak-anak, kita lanjut belajar menyederhanakan pecahan. Bagaimana sih caranya kita menyederhanakan pecahan? Caranya sangat mudah. Anak-anak hanya perlu membagi bilangan pecahan ini dengan angka yang sama di pembilang dan penyebutnya. Kita ulangi ya. Menyederhanakan pecahan itu dengan cara membagi bilangan pecahan tersebut dengan angka yang sama di pembilang dan penyebutnya. Sudah paham ya? Kita langsung masuk ke soal. Nomor 1 ada soal 6/8. Seperti tadi Ibu bilang, silakan dibagi dengan angka yang sama. Jadi, bilangan pembaginya itu bisa membagi 6 dan 8. Coba kita coba yuk. Kalau angka 1 bisa, tapi hasilnya akan tetap 6/8. Kalau angka 2 bisa nggak? Bisa ya. Sama-sama bisa dibagi 2. Kita tulis dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, apakah 3/4 masih bisa dibagi lagi? Tidak ya. Berarti 3/4 adalah pecahan yang paling sederhana dari 6/2. Mudah ya. Kita lanjut ke nomor 2. Ada soal 3/12. Mari kita cari angka pembagi yang sama-sama bisa membagi 3 dan 12. Apakah angka 2 bisa? Tidak. Apakah angka 3 bisa? Bisa ya? Mari kita bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Apakah 1/4 masih bisa dibagi? Sudah tidak ya? Berarti pecahan 1/4 adalah pecahan paling sederhana dari 3/12. Kita lanjut nomor 3. Ada soal 15/20. Kita cari angka yang bisa membagi 15 dan 20. Mari kita bagi dengan angka 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Apakah 3/4 masih bisa disederhanakan lagi? Tidak ya. Jadi pecahan 3/4 adalah pecahan paling sederhana dari 15/20. Kita lanjut, nomor terakhir ada soal 12/24. Kita cari angka yang bisa membagi 12 dan 24. Ternyata angka 2 bisa, kita langsung tulis saja 2. Kita bagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Apakah 6/12 masih bisa dibagi lagi? Coba diperhatikan. Masih bisa ya. Kita bagikan 2 lagi, masih bisa. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Coba diperhatikan, apakah masih bisa dibagi lagi 3/6 itu? Masih bisa ya ternyata. Dengan cara dibagi berapa? 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, pecahan 1/2 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti pecahan 1/2 adalah pecahan paling sederhana dari 12/24. Begitu caranya menyederhanakan pecahan.
sekarang kita lanjut belajar membandingkan pecahan. Di kelas 3 kita sudah pernah belajar tentang ini. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan ketiga tanda ini. Yang pertama adalah kurang dari, lalu yang kedua adalah lebih dari, dan yang terakhir adalah sama dengan. Sering Ibu jumpai anak-anak masih sering kebalik antara kurang dari dan lebih dari. Biar tidak salah, Ibu punya tips, yaitu dengan membuat garis di depannya sini. Nah, menjadi huruf seperti K, berarti tanda yang seperti ini adalah kurang dari. Lalu kalau yang tanda yang kedua ini juga kita kasih tanda garis di depannya, menjadi seperti huruf B, lebih, B. Nah, jadi yang tanda seperti ini adalah lebih dari, karena bentuknya seperti huruf B. Biar mudah saja mengingatnya, itu tips dari Ibu Dira ya. Kalau sama dengan anak-anak biarnya sudah paham, gitu ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Jadi saat membandingkan pecahan ada 3 tipe soal. Anak-anak akan menemukan soal yang penyebutnya sama, ini 6 ya sama, atau yang pembilangnya sama, ada 8 dan 8, atau yang pembilang dan penyebutnya berbeda atau tidak ada yang sama. Coba diperhatikan, tidak ada yang sama. Untuk mengerjakannya, jika anak-anak menemukan soal yang penyebutnya sama, seperti contoh ini, anak-anak mengerjakannya sangat mudah, hanya dengan melihat pembilangnya saja. Pembilangnya ada 3 dan 2. Angka 3 dan 2 besar yang mana? Besar yang 3 kan? Sudah pasti 3/6 lebih besar dari 2/6. Tandanya yang mana coba kalau lebih besar? Yang ini. Kita tulis seperti ini. Kita lanjut jika anak-anak menemukan soal yang pembilangnya sama. Di contoh yang pembilangnya sama ini ya, 8 sama kan? Nah, kalau anak-anak menemukan contoh soal yang pembilangnya sama, anak-anak hanya perlu melihat penyebutnya. Nah, di sini yang penyebutnya lebih kecil malah yang nilai pecahannya lebih besar. Jadi yang angkanya kecil malah nilainya lebih besar. Berarti 8/10 lebih besar dari 8/12. Tandanya yang lebih besar yang ini ya, yang seperti B. Gini ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Jika anak-anak menemukan pembilang dan penyebutnya berbeda atau tidak ada yang sama. Ini tidak ada yang sama ya. Cara mengerjakannya sangat mudah, hanya dengan mengalihkan silang ke atas. Kita kalikan arah panah ini. Berarti 7 dikalikan 6. Berapa hasilnya? 42. Lalu 8 kita kalikan sesuai arah panah ini, dikalikannya dengan 2. Hasilnya berapa? 16. 42 dan 16 besar yang 42. Berarti pecahan 6/8 ini lebih besar daripada 2/7. Ya kan? 42 lebih besar daripada 16, berarti pecahan 6/8 ini lebih besar daripada 2/7. Tandanya yang ini. Mudah kan? Satu soal lagi. Perhatikan, tidak ada yang sama di pembilang dan penyebutnya. Langsung saja dikalikan silang ke atas. 9 kali 2, 18. 6 kali 3 juga 18. Ternyata hasilnya sama. Berarti tandanya harusnya apa anak-anak? Kalau hasilnya sama dengan, berarti 2/6 sama dengan 3/9. Demikian pembelajaran pecahan kita. Anak-anak bisa juga belajar melalui PowerPoint yang dibagikan, melalui e-book atau melalui video ini. Semoga bisa membantu anak-anak dalam memahami materi pecahan. Selamat belajar! Nah anak-anak, demikian belajar kita tentang pecahan. Semoga anak-anak semakin paham ya.
Dan tunggu video berikutnya tentang materi yang lain bersama Bu Yani dan Bu Anita. Sampai jumpa, salam sehat.